Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara GPD Gapo Permai, bertemu kembali dengan saya, host kalian yang sangat tercinta, Christian Davilus Korompis. Apa kabar saudara-saudara semua? Sehat-sehat semuanya pasti ya, amin. Baik saudara-saudara, kembali lagi di video pujian dan persembahan firman Tuhan di setiap hari ini. Bagaimana saya yakin dan percaya terus memberkati dan tentunya mengobati kerinduan ya. Pastinya beberapa saudara-saudara semua juga banyak yang pasti terhibur juga, dan gak cuma terhibur dari kebosanan yang pastinya, tapi juga dipenuhi berkat dari video ini, amin ya. Makanya itulah tujuan dari kita membuat video ini. Baik saudara-saudara semua, sebelum saya panjang-panjang ngomong lagi, kita mau menikmati dulu pujian persembahan kita yang pertama ya. Mari saudara-saudara silakan menikmati pujian ini, silakan menonton dengan baik-baik ya. Juta surga
Puji Tuhan, saudara-saudara ya, sungguh pujian yang sangat memberkati. Dan tentunya saudara-saudara, kita mau menunggu banyak saudara-saudara juga yang mau memberi puji-pujian seperti tadi itu ya. Mau sendiri, mau berdua, mau bertiga, mau satu kelompok, mau satu RT, mau satu gang, mau satu komplek, mau satu negara, ya silakan. Kita sangat menunggu dan sangat mengantisipasi karena puji-pujian tersebut selain juga bisa membuat saudara-saudara semua mungkin yang bosan jadi banyak kerjaan ya. Jadi ada kerjaan maksudnya, terus juga jadi bisa memberkati banyak orang yang menonton video ini. Dan juga bisa melatih skill saudara yang udah lama nggak nyanyi mungkin di gereja, yang saya tahu nih banyak saudara yang udah lama nggak pelayanan di gereja karena situasi ini. Bisa juga melatih saudara-saudara, suara saudara semua melalui pujian tersebut. Baik, saudara, semakin saya receh ya. Jadi kita mau menyaksikan dulu ini sudah. Nah sekarang tiba saatnya kita mau mengenang dulu. Kita mau nostalgia dulu ya. Kita mau menikmati album kenangan yang akan ditunjukkan setelah ini. Album kenangan apakah? Kapankah? Ya kita tunggu saja ya. Silakan menikmati album kenangan ini dan selamat bernostalgia. Album kenangan, bagi para undangan, jemaat, hamba-hamba Tuhan, puji dan syukur kami naikkan selalu kepada Tuhan. Jikalau pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini, kita dapat bersuka cita untuk merayakan Natal GPDI Kopo Permai. Pada kesempatan malam hari ini, saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Rohani kami yang telah berkenan mempercayakan kami seluruh panitia untuk menyelenggarakan Natal pada malam hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Yosartono yang telah jauh-jauh datang ke tempat ini bersedia untuk melayani kita, memberkati kita dengan firman-Nya. Kami percaya kita semua akan diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat seluruh donatur-donatur, sumbangan-sumbangan kasih dari jemaat hingga terselenggaranya acara Natal pada malam hari ini. Juga yang terakhir kami ucapkan terima kasih yang banyak buat seluruh kerjasama seluruh panitia Natal dan seluruh pendukung acara pada malam hari ini. Biarlah Tuhan kita yang dimuliakan, yang disenangkan. Sesuai tema Natal kita pada malam hari ini, The New Way, jalan yang baru. Biarlah kita disenangkan oleh jalan yang baru itu. Puji Tuhan, kita akan menerima jalan yang baru itu melalui Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Biarlah Tuhan pasti akan memberikan sukacita, damai sejahtera, kesuksesan, anugerah yang luar biasa buat kita semua. Puji Tuhan. Di akhir kata, saya mewakili seluruh panitia Natal dan keluarga besar GPDI Kopo Permai mengucapkan selamat Hari Natal 2015 dan selamat menyongsong tahun baru 2016. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Glorify and magnify.
kepada host lain ya, karena host lainnya nggak cuma saya, yang pasti anak buah saya ya, karena saya ketuanya di sini dan mereka semua tunduk kepada saya. Enggak, ya bercanda. Semua harus tunduk pada Tuhan ya. Oke, saya mau nanya dulu ke Elka nih. Gimana Kak? Menurut lu nih? Ya, puji Tuhan, semoga tayangan album Kenangan tadi bisa menjadi obat kerinduan bagi kita semua untuk kita bisa kembali lagi nanti sama-sama berbakti, sama-sama melayani dan beribadah di GPD Koperma ya. Nah, sekarang mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Ku percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas, sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Bunga bakung yang berkembang di padang yang gersang, ku mendapat mujizat sebab percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini bersyukur kita boleh kembali berjumpa, kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi Dia. Kita bersyukur kalau kita masih dapat beribadah, kita masih dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang begitu memperhatikan kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami, pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang mencelikan mata hati kami, biar kiranya kami boleh mengerti. Dan ketika kami mengerti, kami boleh melakukannya itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ya, saudara, pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya diberikan satu judul, yaitu Mekar di Masa yang Sukar. Ketika kita mendengar satu kata mekar, biasanya identik dipakai kata ini dengan bunga, begitu ya. Tetapi ketika saya membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata bukan saja untuk bunga kata ini dipakai, dan definisi dari kata mekar ini dapat berarti berkembang. Mekar juga dapat berarti bertambah besar. Dan mekar ini juga dapat berarti luas dan bagus. Mekar di masa yang sukar, masa yang sulit. Siapa yang tahu kalau tahun 2020 pada bulan yang ketiga, bulan Maret, kita bangsa Indonesia menghadapi satu situasi yang sangat sulit, satu situasi yang sangat sukar, bukan saja bagi bangsa Indonesia, tetapi untuk seluruh dunia tentunya ya. Hari-hari ini saudara sudah tahu bagaimana keadaan di dunia begitu sulit, begitu sukar, ruang gerak kita terbatas, mungkin ada yang kehilangan pekerjaannya, atau mungkin juga ada yang sekolah masih bisa bersekolah, tapi ya berbeda, tidak bisa ke sekolah, belajar dengan online, kita harus banyak kumpul di rumah.
Ada yang senang awal-awalnya, tapi juga mungkin ada yang merasa kesulitan ya. Mekar di masa yang sukar. Bagaimana kita bisa berkembang? Bagaimana kita bisa mengalami satu kemajuan? Bagaimana kita bisa bertambah besar, bertambah luas mungkin bisnis kita? Bagaimana kehidupan kita akan lebih baik ketika kita ada dalam masa-masa yang sukar? Apakah hal ini mungkin terjadi? Mari kita akan membaca di dalam satu kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 58 ayatnya yang ke-11. Yesaya 58 ayatnya yang ke-11. Saya bacakan buat kita semua. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Dari ayat ini ada 4 hal yang akan kita simak bersama-sama, yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, Tuhan yang menuntun kita. Lalu yang kedua, Ia yang memuaskan hati kita. Ketiga, Tuhan membaharui kekuatan kita. Dan yang keempat, menjadi berkat. Bagaimana kita dapat mengalami perkembangan, bagaimana kita dapat mengalami sesuatu kemajuan di dalam masa-masa yang sukar. Dari Yesaya pasal 58 ayat yang ke-11, di sini dikatakan yang pertama, apakah mungkin hal itu terjadi? Apakah mungkin hal itu kita alami? Yes, amin. Pasti kita alami. Mengapa? Karena Tuhan yang akan menuntun engkau. Tuhan yang akan menuntun kita. Bukan saja tahun lalu, bukan saja 2 tahun yang lalu, tetapi pada tahun yang ini, tahun 2020, masa yang sangat sulit sekali. Di awal tahun kita sudah mengalami, tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan akan menuntun engkau. Tuhan akan menuntun saya, Tuhan akan menuntun saudara senantiasa selama-lamanya. Apakah saudara masih ragu akan mengalami sesuatu yang baik setelah ini atau di hari-hari ini? Ada yang sedang mengalami keputusasaan mungkin. Ada yang mengalami kebimbangan. Ya, wajar saya katakan. Tapi biar kiranya pada sore hari ini ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesaya 58 ayat 11 berkata, Tuhan yang akan menuntun kita. Tuhan yang akan menuntun saya. Tuhan yang akan menuntun saudara. Saya membayangkan Tuhan memegang tangan saya. Dan ketika ada sesuatu yang akan mencelakakan saya, Tuhan akan berkata, "Hei Anne, jangan lewat di situ. Lewat jalan yang lain." Atau mungkin ada kalanya Tuhan katakan, "Berhenti. Jangan berjalan. Diam di tempat. Tenang dulu. Tenang dulu." Ada kalanya Tuhan mau kita seperti itu. Atau mungkin ada kalanya Tuhan katakan, "Ayo jalan. Ayo jalan." Saya ingat seperti bangsa Israel ketika dipimpin oleh Yosua, ketika mereka menyeberangi sungai Yordan, dan Tuhan katakan, "Seberangi sungai itu, seberangi sungai itu." Dan Yosua dengan iman,
dia melangkahkan kaki bersama dengan para imam. Dia membawa bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Sungai yang cukup luas, sungai yang cukup deras. Tidak ada perahu, tidak ada satu alat satupun untuk mereka pakai untuk menyeberang. Tetapi karena Tuhan yang menyuruh, karena Tuhan yang menuntun mereka, dan mereka percaya kepada Tuhan, mereka melangkahkan kaki. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika mereka melangkahkan kaki yang pertama, air terbagi menjadi dua, dan tanah yang ada itu menjadi kering dari ujung tepi sungai sampai ujung tepi sungai sebelah sana. Sehingga apa? Seluruh bangsa Israel, Yosua dan bangsa Israel, mereka membawa tabut perjanjian Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun mereka. Mereka dapat menyeberangi sungai Yordan. Saya yakin dan percaya, ketika kita percaya, ketika kita minta Tuhan berikan aku kepekaan, berikan aku roh yang taat, untuk aku mengerti akan tuntunan yang daripadamu, kita juga akan melewati hari-hari yang sukar ini. Kita akan maju dengan pesat, kita akan berkembang. Apapun yang engkau rindukan, doakan, itu akan maju dengan pesat, mekar, berkembang, saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tuhan akan menuntun kita senantiasa. Yang selanjutnya, Ia memuaskan hati kita. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Kering, saudara. Dampak dari COVID-19 ini setiap keluarga berbeda. Tetangga saya ada yang sudah berapa bulan ini tidak memiliki penghasilan. Ada rekan saya juga berkata, karena dia seorang musisi, semua jobnya di-cancel. Sehingga sudah beberapa bulan ini tidak ada penghasilan. Mungkin hal ini juga dialami oleh sidang jemaat Tuhan. Tapi pada sore hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, kita bersama-sama mau mengimani bahwa Yesus, Dia Tuhan, memuaskan hatimu di tanah yang kering. Jangan biarkan masa yang sukar membuat engkau jauh daripada Tuhan. Tetapi buka hatimu selebar-lebarnya hanya untuk Tuhan. Buka hatimu seluas-luasnya hanya untuk Tuhan. Dan lihat, Ia akan memuaskan hatimu. Haleluya. Tuhan akan menuntun kita. Dan Ia akan memuaskan kita. Yang ketiga, Ia akan membaharui kekuatanmu. Puji Tuhan. Saya rindu membaca ada satu ayat di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1-8. Ini mengenai kisah Nabi Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat 1-8. Sekali lagi 1 Raja-Raja 19 ayat 1-8. Saya baca untuk kita semua. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia." Elia menjadi takut, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana.
Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan membaharui kekuatanmu. Nabi Elia, seorang nabi yang sangat dipakai Tuhan. Tetapi ia manusia biasa. Ketika ada satu ancaman dari seorang ratu yang terkenal memang sangat jahat, ya, mengancam nyawanya. Nabi Elia menjadi takut. Ayat yang ketiga, maka takutlah ia. Dan dia bersembunyi, saudara, di padang gurun. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan hamba-Nya. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak-Nya. Tuhan tahu. Dia tahu kalau engkau sedang mengalami kesusahan. Dia tahu kalau kita ada dalam masa-masa yang sukar. Tuhan tahu kalau engkau putus asa. Tuhan tahu kalau engkau sedang mengalami ketakutan. Tuhan tahu. Sama seperti firman Tuhan yang baru kita baca. Lalu Tuhan mengutus malaikat-Nya. Malaikat katakan, "Elia, bangun. Makan, minum. Kalau enggak kamu enggak kuat." Elia bangun. Dia bangun. Dia lihat tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika dia bangun, dia lihat ada roti, ada air. Dia makan, tapi dia tidur lagi. Tuhan kirim lagi malaikat Tuhan. "Bangun Elia, bangun, makan." Elia bangun dan makan. Dan dia tidur kembali. Sampai 3 kali Tuhan mengutus malaikatnya. Malaikat katakan, "Bangun Elia. Kalau tidak, perjalananmu nanti akan terasa sangat jauh. Engkau tidak akan mampu, engkau tidak akan bisa. Bangun, makan." Puji Tuhan, Elia memiliki roh yang taat. Dia dengar-dengaran akan suara Tuhan, akan tuntunan Tuhan. Saudaraku, seringkali kita tidak mengetahui kalau Tuhan sedang berbicara kepada kita. Seringkali kepekaan itu hilang. Roh yang peka itu dalam hati kita hilang, dalam kehidupan kita hilang. Karena ketakutan, karena kekhawatiran, karena permasalahan hidup, karena masa-masa yang sukar. Tetapi biar kiranya pada sore hari ini, bersama-sama kita minta, "Tuhan, berikan aku kepekaan akan suara-Mu. Berikan aku kepekaan ketika Engkau datang kepadaku. Berikan aku kepekaan Tuhan, kalau Engkau mau datang menjamah aku. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan." Ketika Elia taat, dia mendengar suara Tuhan. Dia mendapat kekuatan baru. Haleluya. Ada yang sedang putus asa hari-hari ini. Ada yang sedang mengalami ketakutan hari-hari ini. Ada yang kehilangan pengharapan. Saudaraku, Tuhan punya banyak cara. Pada kasus Elia, Tuhan mengirimkan malaikat-Nya. Hari-hari ini banyak cara
Tuhan mau berbicara kepada saya dan saudara. Tuhan mau menuntun saya dan saudara. Biar kiranya kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, diberikan roh yang peka. Ibu Gembala sudah sampaikan, milikilah pengenalan yang sungguh, pengenalan yang sebenarnya akan Tuhan. Dia Allah yang penuh kasih. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa beserta dengan kita, menuntun kita. Dalam masa apapun, dia senantiasa bersama-sama dengan kita. Dan dia mau membuat kita berkembang. Dia mau membuat kita lebih lagi dalam pengenalan kita akan Tuhan. Di masa-masa yang sukar, ketika kita buka hati kita bagi dia, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita akan lihat kasih karunia Allah yang begitu besar yang dia anugerahkan bagi saya dan saudara. Di masa-masa yang sukar saat ini, betul kita mengalami kesukaran. Betul mungkin kita mengalami kehilangan pekerjaan. Atau betul kita mengalami pengurangan seleri gaji kita. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan, hal itu tidak membuat kita menjadi jauh kepada Tuhan. Tetapi justru kita akan semakin dekat, kita semakin mengenal dia, kita akan semakin bertumbuh, kita akan semakin berkembang, kita akan semakin mekar, saudara. Ketika kita akan semakin dekat dengan pencipta kita, maka kita akan menjadi berkat. Amin, saudara. Kita akan menjadi berkat, saudara. Orang-orang akan melihat kita. Orang-orang akan melihat ada sesuatu yang berbeda dari kehidupan kita. Dan ketika mereka bertanya, kita dapat berkata, Tuhanku, Yesusku, yang memberikan kekuatan kepadaku. Dia yang menuntun aku. Dia yang memuaskan hatiku. Dia yang membaharui kekuatanku. Aku sempat putus asa. Aku sempat takut. Aku sempat khawatir. Tetapi ketika aku mendengar firman Tuhan, aku buka hatiku hanya untuk Tuhan. Dan dia bekerja dalam hidupku. Dan aku menjadi kuat. Haleluya. Puji Tuhan. Biar kiranya kita semua dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Di masa-masa yang sukar, biar kiranya saya dan saudara, kita akan mengalami sesuatu yang baik, mekar di masa yang sukar. Kita akan mengalami satu perkembangan yang baik. Kita akan maju, kita akan bertumbuh dengan pesat. Segala kemuliaan hanya bagi dia. Kita akan berdoa, saudara. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan lain, hanya Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Di masa-masa yang sukar saat ini, Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Engkau yang menuntun kehidupan kami. Berikan kami kepekaan. Berikan kami roh yang taat. Ketika Engkau menuntun kami, biar kiranya kami memiliki ketaatan, Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang akan memuaskan hati kami. Engkau yang akan memperbaharui kekuatan kami, Tuhan. Kami lemah, kami tidak berdaya, kami putus asa, kami takut, Tuhan. Tetapi kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami, Bapa. Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami. Dan kami akan mengalami mujizat demi mujizat, kebaikan demi kebaikan. Dan ketika kami menerima itu, Tuhan, kami mau kembalikan itu guna hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami akan seperti taman yang diairi, Tuhan. Kami akan menjadi berkat.
dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, semoga firman Tuhan yang dibagikan bisa menjadi rema dalam kehidupan kita, bisa bertumbuh dan berbuah lebat, serta menjadi bekal bagi kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, kita sudah sampai di akhir video. Saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara semua yang telah setia menonton hingga akhir. Tolong doakan konten ini supaya konten ini bisa semakin menyenangkan hati Tuhan dan juga semakin bermanfaat tentunya. Oh iya, dan jangan lupa untuk saudara-saudara kita sama-sama subscribe, kita like, komen, dan share video ini supaya video ini bisa semakin memberkati lebih banyak orang. Haleluya. Dan saya tidak kalah halahnya untuk mengingatkan Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama menjalankan himbauan dari pemerintah. Kita lakukan self quarantine, PSBB yang sudah dihimbau, kita kenakan masker kemanapun kita pergi, kita jaga kesehatan, cuci tangan, kita minum vitamin dan juga istirahat yang cukup, dan juga yang terlebih penting kita sama-sama berdoa supaya kita serahkan hari-hari ini ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan yang pegang kendali. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.